wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang distribusi pendapatan dalam Islam. Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki pribadi atau umum, kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan peraturan yang ada dalam Islam. Ekonomi Islam dan agama terdapat hubungan yang erat satu sama lain sebagai dasar untuk menjalankan roda perekonomian di dalam masyarakat luas. Setidaknya ini adalah salah satu ciri sebagai pembeda antara ekonomi Islam dan konvensional, bahwa setiap kegiatan perekonomian agar tercapai sebuah kondisi antara output dan input yang seimbang dalam kesejahteraan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing di masyarakat. Pola efisiensi alokasi distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam dan konvensional tentu tidak asing lagi terdengar. Namun, perbedaan efisiensi alokasi ekonomi konvensional dikenal sebagai efficient allocation of goods, yaitu barang dapat dikatakan efisien jika tidak ada individu yang dapat meningkatkan utilitinya tanpa mengurangi utility yang lain, sehingga keadaan yang dianggap efisien apabila dalam keadaan lainnya masih dapat memiliki peluang untuk meningkatkan kegunaan seseorang tanpa mengurangi utility orang lain. Menurut Yusuf Qaradawi, distribusi dalam ekonomi kapitalis berfokus pada pasca produksi, yaitu pada konsekuensi proses produksi bagi setiap proyek dalam bentuk uang ataupun nilai. Dari hasil tersebut didistribusikan pada komponen produksi, yaitu yang pertama ada upah, kedua bunga, ketiga ongkos, keempat keuntungan. Tujuan distribusi pendapatan dalam Islam. Tujuan distribusi dalam ekonomi Islam dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama tujuan dakwah. Tujuan dakwah dalam distribusi pendapatan dapat dilihat dari penyaluran zakat. Misalnya memberikan zakat pada mu'alaf, menunjukkan niat dakwah untuk menghasilkan uang. Ia dimaksudkan untuk mendakwah orang kafir yang diharapkan menganut Islam dan mencegah keburukannya, atau orang Islam yang diharapkan untuk memperkuat iman dan keislamannya. Yang kedua yaitu ada tujuan pendidikan. Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi pendapatan biasanya dilakukan untuk mengajarkan akhlak al-karimah, yaitu sifat suka memberi, mengutamakan orang lain, serta mensucikan diri dari akhlak al-mazmumah, yaitu sifat pelit dan mementingkan diri sendiri. Yang ketiga yaitu ada tujuan sosial. Tujuan sosial dalam distribusi pendapatan yaitu memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. Yang keempat yaitu tujuan ekonomi. Dalam ekonomi Islam memiliki tujuan yaitu mengembangkan dan membersihkan harta baik melalui infak sunnah atau maupun infak wajib. Ini mendorong untuk pelakunya untuk selalu melakukan hal-hal baik. Dampak distribusi pendapatan dalam Islam. Distribusi pendapatan merupakan bagian yang penting dalam bentuk kesejahteraan. Dampak dari distribusi pendapatan bukan saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan politik. Dampak yang ditimbulkan dari distribusi pendapatan yang didasarkan atas konsep Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam konsep Islam, perilaku distribusi pendapatan masyarakat merupakan bagian dan bentuk proses kesadaran masyarakat dalam mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, seorang muslim akan menghindari praktek distribusi yang menggunakan barang-barang yang merusak masyarakat. Yang ketiga, negara bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok. Yang keempat, negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas publik yang berhubungan dengan masalah optimalisasi distribusi pendapatan seperti sekolah, rumah, dan lain-lain. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.